Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Kita masuki dalam Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah, dan kita meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Sebab itu mari kita membuka ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yesus kami, Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Kebaikan-Mu tidak terhingga. Sehingga kalau hari ini kami beribadah semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebab itu Bapa, hamba menyerahkan ibadah hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah itu baik, sebab itu mari kita senantiasa mengingat nama Tuhan. Engkau yang susah, engkau yang sedih, nama itu yang hanya sanggup menghiburmu dimanapun engkau ada. Ingat akan nama Yesus. Saja kau pergi, ingatlah namanya.
yang memegang setiap tangan kami, membasuh, melawat, bahkan menyembuhkan setiap luka di dalam hati kami. Sebab itu Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong supaya kami mengerti dengan baik, benar dan jelas akan firman Tuhan, dan menolong kami tetap tegak berdiri di dalam kasih karunia Tuhan. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 109 ayat 22 berkata demikian. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Tema kita hari ini dalam minggu-minggu Prapaskah ini adalah, secara khusus minggu ini, terluka tapi tidak berdarah. Ya, jadi tema kita terluka tapi tidak berdarah. Umumnya setiap luka itu pasti berdarah, entah sedikit entah besar. Itu luka secara fisik. Tapi adakah luka yang tidak berdarah? Jelas ada. Luka tidak berdarah adalah luka yang tidak melukai fisik, tetapi melukai batin, jiwa kita, hati kita. Luka ini lebih parah dari luka yang berdarah. Nah, sebab itu dikatakan di sini, pemazmur mengatakan dia, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Jadi kalau kita bicara tentang luka, ada dua macam luka. Luka fisik dan luka dalam. Dalam itu maksudnya dalam hati kita, jiwa kita, batin kita luka. Kalau luka fisik itu memang bisa menimbulkan darah. Tergoreskah, kena pisaukah, atau operasikah, itu ada darah. Luka fisik, luka yang bisa berdarah, kelihatan darahnya, diobati fisiknya, selesai. Tapi ada luka yang begitu lama untuk diobati, yaitu luka yang tidak berdarah, itu luka di dalam. Luka di dalam hati, luka di dalam jiwa. Dan apa saja penyebab luka itu? Banyak orang mengalami penolakan di dalam hidupnya. Banyak orang mengalami sesuatu yang begitu menggores di dalam jiwanya. Ada yang begitu dalam hatinya terluka, sehingga sulit untuk berkomunikasi. Orang itu dengan luka-luka, itu biasanya juga banyak melukai orang lain, karena luka itu adalah luka yang tidak kelihatan. Namun secara nyata nampak di dalam perbuatan dan perilaku. Orang yang terluka dalam jiwanya, orang terluka hatinya, terluka jiwanya, terluka batinnya, itu mengalami pergolakan di dalam batin. Apa penyebab luka-luka itu? Kalau pemazmur di sini menegaskan yang pertama, sengsara dan miskin aku. Di kadang kemiskinan, kesengsaraan bisa buat orang terluka. Mengapa? Karena saking miskinnya, saking sengsaranya, banyak orang menolak. Banyak orang kadang meremehkan, merendahkan. Ada luka penolakan yang luar biasa. Sehingga akhirnya luka itu tersimpan, luka penolakan yang sangat dalam. Dia dijauhi banyak orang, kadang dihina. Bahkan dalam kesengsaraan dan kemiskinannya itu sulit diterima oleh orang lain. Dia sulit untuk mencapai cita-citanya. Karena begitu banyak belenggu-belenggu yang begitu menguasai hidupnya, sehingga betapa susahnya untuk bergerak untuk maju. Ada luka-luka, kesengsaraan, kemiskinan, luka penolakan, dan begitu dalam luka itu. Membuat orang kadang minder, membuat orang kadang rendah diri, membuat orang sakit hati luar biasa. Dan juga luka karena dikhianati. Luka oleh karena dikhianati orang, dipercayai. Entah itu oleh sahabat kah, oleh keluarga sendiri, oleh orang terdekat, atau oleh pasangan hidup. Kadang ada luka yang begitu dalam karena adanya luka pengkhianatan. Luka begitu dalam, menggores begitu dalam. Tidak kelihatan di fisik kita, tetapi nampak di dalam aura wajah kita. Ada kesulitan, ada kesengsaraan di dalam jiwa kita. Nampak dalam kehidupan sehari kita. Sehingga kalau orang terluka, itu seringkali juga nampak di dalam wajah atau dalam kata-kata, dalam berperilaku. Sehingga orang itu juga kalau belum disembuhkan dari luka-luka, bisa mengakibatkan juga melukai orang lain. Karena itu banyak, mungkin sejak kecil kata-kata merendahkan, meremehkan, begitu penolakan sangat dalam seorang manusia. Dari kecil mengalami itu,
masuk menjadi tabungan di dalam tabungan luka-luka batin, tabungan penolakan. Dan ketika dewasa, ketika belum mengalami pelepasan pemutusan, menjadi orang yang terluka, menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang juga mudah melukai orang lain. Kalau luka itu belum disembuhkan. Terluka tetapi tidak berdarah, ini lebih berbahaya. Karena luka dalam batin jiwa, oleh karena berbagai macam alasan, berbagai macam penyebab, itu membuat seseorang itu dikungkung oleh kebencian, dikungkung oleh sakit hati, dikungkung oleh dendam. Dia tersiksa, dia dirugikan berulang-ulang, sudah disakiti, dia pun terpenjara di dalam kebencian, terpenjara dalam luka-luka di dalam hatinya. Dan berapa banyak orang yang mengalami luka-luka seperti ini. Ada orang yang bisa menampakkan diri biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya terluka. Ada orang itu mengalami ketidaktenangan dalam batinnya, dia bisa menyembunyikannya, dan orang lain tidak melihat betapa sengsaranya, betapa susahnya, betapa merana hidupnya. Karena dia mampu membungkus itu dengan senyuman, sehingga mulut tertawa tetapi hati merana. Dan betapa banyaknya dalam dunia ini yang mengalami kungkungan-kungkungan luka-luka ini, yang belum disembuhkan, luka yang belum dijamah, luka yang belum dilawat, sehingga sepanjang hidupnya dia terkungkung, terpenjara oleh luka yang tidak berdarah ini. Dan selain itu betapa tersiksanya, betapa dalamnya luka yang belum disembuhkan dari muda atau dari kecil atau di dalam rumah tangga sampai usia tua. Kadang betapa banyak luka yang harus dihadapi oleh karena banyak hal yang dia alami. Luka karena kesengsaraan, luka karena kemiskinan, luka karena kebodohan, luka karena pengkhianatan, luka karena dibohongi, luka karena ditipu, luka dalam karena bisnisnya dihancurkan, dikhianati orang dia percayai, dan 1001 macam luka yang digoreskan dalam hidup seorang manusia, sehingga membuat jiwanya terluka. Ada luka dalam yang belum disembuhkan, ada luka yang sangat dalam, yang sangat parah, tetapi tidak berdarah. Dan ini hanya satu jalan. Luka itu hanya disembuhkan hanya oleh darah Kristus. Luka yang tidak berdarah itu hanya bisa disembuhkan oleh darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib, yang dapat menolong menyembuhkan kita. Sebab itu pada hari ini, siapapun saudara yang mungkin sedang mengalami luka-luka di dalam batin, di dalam jiwa, dalam hati, luka, ada kesengsaraan, ada penderitaan yang sulit untuk diungkapkan, ada luka begitu dalam, terkoyak tetapi tidak berdarah. Jalan keluarnya hanya satu, darah Kristus yang sanggup menolong dan menyembuhkan. Sebab itu pada hari ini, luka yang tidak berdarah itu, kalau ingin disembuhkan, ingin ditolong, jalan keluarnya satu. Yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah terpaku atas kayu salib, yang sudah mencurahkan dari atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus kita semua, untuk menolong kita, mengampuni kita, bahkan menyembuhkan kita. Yesus adalah penyembuh yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup menolong kita keluar dari kemelut, yang sanggup menyembuhkan kita dari setiap luka-luka yang sedang kita hadapi. Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita dari keterpurukan, Allah yang sanggup menolong kita keluar dari jurang kemiskinan, keluar dari jurang kesengsaraan. Mungkin manusia tidak dapat memberikan jalan keluar, tapi Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Penyebab luka-luka yang tidak berdarah, hanya darah Kristus, hanya salib Kristus yang dapat menolong saudara. Jadi pada hari ini, apapun yang saudara alami, keterpurukan, luka apapun juga, membuat hati Anda dingin, membuat hati Anda begitu sakit. Tapi hari ini terus datang menolong saudara, melawat saudara. Di minggu-minggu sengsara ini, kesengsaraan Tuhan Yesus sanggup menolong kesengsaraan saudara. Kemiskinan Yesus di atas kayu salib sanggup menolong kemiskinan Anda pada hari ini. Kesengsaraan yang dialami, darah yang terjun atas kayu salib sanggup menolong saudara, menyembuhkan luka-luka batin, luka-luka penolakan, hati yang terluka. Tuhan Yesus sanggup menolong
dan menyembuhkan. Sebab itu yang kedua, mari datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, saya terluka. Tuhan, saya kesepian. Tuhan, sudah lama saya menderita. Saya dikungkung di penjara oleh kebencian, dikungkung oleh sakit hati yang tidak membuat saya maju, dikungkung oleh kesengsaraan, luka-luka yang membuat wajah saya tidak bersinar, yang membuat saya tidak bebas, tidak lepas. Tapi hari ini Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya dari setiap luka-luka saya. Luka yang begitu menganga, yang orang tidak sanggup lihat, namun hanya Tuhan yang dapat meropong luka-luka di dalam batin saya, dalam jiwa saya, dalam hati saya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Nah, sebab itu, setiap luka-luka dalam diri kita, apapun penyebabnya, apapun alasannya, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara. Dia terluka di atas kayu salib. Dia sengsara atas kayu salib. Dialah yang dapat menolong luka saudara, sengsara saudara, kesulitan saudara, penjara-penjara dalam batin saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menghancurkan. Sebetulnya pada hari ini, di dalam kita memperingati Minggu Sengsara, mari kita datang pada Yesus yang sudah pernah sengsara atas kayu salib, yang sudah disalibkan, mati, bangkit dan menang. Sebab itu mari kita semua yang sekarang mengalami luka-luka dalam jiwa kita, dalam batin kita, mungkin betapa banyak penyesalan dalam jiwa kita, tetapi hari mari kita datang pada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup melawat kita, menyembuhkan, dan akhirnya menolong kita sampai betul-betul tuntas. Mari kita datang pada Tuhan Yesus seperti pemazmur katakan, sebetapa sengsara dan miskin aku, hatiku terluka dalam diriku, tetapi aku datang pada Tuhan. Pemazmur juga mengalami luka yang sangat dalam. Dia pun mengalami luka dikhianati. Dia pun mengalami bagian keterpurukan, sengsara, bahkan depresi yang sangat dalam. Tetapi pemazmur di dalam keterpurukannya selalu datang pada Tuhan. Sehingga dia mengalami kekuatan yang baru. Dia bangkit dengan hati yang baru, semangat yang baru, karena Tuhan menyembuhkan dia. Dan hari ini, mari kita seperti pemazmur, datang pada Tuhan, bangkit di dalam Tuhan, dan mengalami pertolongan lawatan tangan Tuhan. Sehingga akhirnya saudara juga mengalami pertolongan dan disembuhkan. Pemazmur mengalami pertolongan itu dengan ajaib dan mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Dia bangkit dan bisa berkarya kembali. Mari saudara hari ini yang sedang terpuruk, yang sedang luka, datang pada Tuhan. Sehingga akhirnya saudara pun mengalami kekuatan di dalam Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan juga dipulihkan oleh Tuhan. Datang pada Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara. Amin. Hari ini tundukkan kepala. Mari bersama-sama datang pada Tuhan. Tuhan pasti menolong, melawat, memulihkan saudara. Amin. Terluka tapi tidak berdarah, karena darah Kristus yang sanggup menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita diberkati firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Kita doa syafaat kita, bangsa negara kita, dan juga mendoa supaya COVID ini boleh segera diatasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman Tuhan diberitakan. Tuhan menolong setiap umat yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Dengan setiap situasi kondisi, biarlah terus melawat, menjamah, menyembuhkan. Memberikan sesuatu yang baru bagi setiap umat yang membutuhkan pertolongan dan kesembuhan. Mungkin banyak yang sedang terluka. Biarlah tangan Tuhan yang kuat, kuasa darah Kristus menjamah dan menyembuhkan siapapun yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami. Kami ucap syukur bahwa pemerintah kami Tuhan pakai untuk menolong bangsa ini keluar dari keterpurukan. Tuhan terus pakai presiden dan seluruh jajarannya untuk menolong bangsa ini mengatasi COVID. Tuhan tolong, apalagi vaksin yang sudah dan sedang dan akan terus dilakukan. Biar penolong umat ini, bangsa ini keluar dalam mengatasi COVID. Sehingga akhirnya segala aspek dalam negara kami, ekonomi boleh bangkit kembali, setiap usaha boleh bangkit kembali, dan bangsa ini akan maju dan bangkit bersama dengan Tuhan
dengan pertolongan Tuhan dan bersama-sama mengatasi COVID ini. Terima kasih Bapak, untuk Bapak Presiden Jokowi yang sudah Tuhan anugerahkan berikan bagi bangsa ini. Tuhan terus menolong Pak Jokowi seluruh jajarannya, tutup bungkus darah yang kudus, jaga dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang diberikan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, yang diberikan boleh mendukung setiap pekerjaan pelayanan, sehingga boleh semakin membawa umat semakin bercahaya, semakin kuat maju dalam Tuhan dan semakin bertambah di dalam iman. Terima kasih Bapa dalam surga, nyerahkan setiap tim yang setia dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati setiap majelis gereja, seluruh umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Seluruh jemaat arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Kristus, kekuatan, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam Tuhan. Kita terus berdoa bahwa COVID ini bisa segera diatasi sehingga kita boleh kembali beribadah raya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.